Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsida Jinggawara Cinta dengan NIM 23010121140240249. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 7. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai pendugaan parameter dengan sampel besar dan sampel kecil. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Kiralti Renata Ravanda dengan nomor NIM 230101211400295 dari kelompok 7 kelas peternakan D. Perkenalkan, nama saya Rizka Meilani dengan nomor induk mahasiswa 23010121140239. Perkenalkan, nama saya Abdullah Jazuli dengan NIM 230101121140282. Nama saya Fahira Citravianti dengan NIM 2301121140300. Halo semuanya, nama saya Muhammad Faiz Iksan Rashid. NIM saya 230101211400309. Untuk latar belakang pada laboratorium ke-6 dengan materi pendugaan parameter dengan sampel besar dan sampel kecil adalah pendugaan parameter sendiri dapat didefinisikan dengan prosedur yang kita lakukan untuk menduga parameter populasi di mana parameter tersebut merupakan sebaran nilai yang menjelaskan ciri dari suatu populasi. Untuk pendugaan dengan sampel besar dapat diartikan melalui pendugaan terhadap main populasi. Beberapa hal yang terlebih dahulu harus diperhatikan yaitu ukuran sampel. Untuk sampel besar adalah nilai lebih besar daripada 30. Sedangkan untuk pendugaan parameter sampel kecil merupakan nilai lebih kecil dibanding 30. Dengan menggunakan ilmu pendugaan parameter dengan sampel besar dan sampel kecil dapat membantu kita dalam penelitian dalam jumlah besar maupun jumlah kecil. Tujuan untuk kita memahami pada laboratorium lab 6 ini adalah dapat memahami pengertian serta perhitungan materi pendugaan parameter dengan sampel besar dan sampel kecil untuk membantu kita dalam mengambil sebuah sampel dalam penelitian. Pendugaan interval bila nilai parameter dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik theta yang berada dalam suatu interval. Theta 1 kurang dari theta kurang dari theta 2. Maka statistik TK disebut penduga interval. Nilai taksiran parameter tidak terfokus pada satu titik, tetapi didasarkan pada range tertentu sehingga estimasinya memiliki nilai tertinggi atau batas atas dan nilai terendah batas bawah. Contoh soal, honorer rata-rata dosen lulusan S2 adalah 100.000 per minggu dengan standar deviasi 9.000. Penelitian diambil dari 90 orang dosen lulusan S2, sedangkan dari 50 orang dosen lulusan S1. Honor rata-rata per minggu adalah 50.000 dengan standar deviasi 5.000 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Buatlah pendugaan interval selisih rata-rata honorer dosen. N sama dengan 90, sigma 1 sama dengan 9, X1 sama dengan 100, N2 sama dengan 90, X2 sama dengan 50, sigma 1 sama dengan 5. Z 0,025 sama dengan 1,96, di mana integral X1 min X2 sama dengan kuadrat 9 kuadrat per 90 plus 5 kuadrat per 90 sama dengan 1,18. Maka 100 min 50 min 1,96 kali 1,18 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 100 min 50 plus 1,96 kali 1,18. 47,69 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 51,18. Dengan tingkat keyakinan 95%, selisih rata-rata honor dosen mingguan antara lulusan S1 dengan lulusan S2 adalah
47.950 sampai 51.180. Jadi semakin besar ukuran suatu sampel, maka nilai yang dihasilkan akan semakin kecil. Pendugaan parameter adalah prosedur yang dilakukan untuk menduga parameter populasi, di mana parameter tersebut merupakan sebarang nilai yang menjelaskan ciri dari suatu populasi. Sumindang ETAL 2019. Dalam melakukan pendugaan terhadap mean populasi dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu harus diperhatikan, yaitu ukuran sampel besar atau N lebih dari 30 atau kecil N kurang dari 30. Informasi tentang distribusi populasinya, apakah distribusi nominal atau tidak. Standar deviasi populasinya diketahui atau tidak. Pemilihan jenis distribusi yang menjadi dasar penaksiran Unindra 2012. Pada pendugaan parameter besar, maka jumlah sampel N harus lebih dari 30 dengan populasi yang dianggap tidak terkira, yaitu dengan seperti pada gambar. Pendugaan parameter dengan sampel kecil. Pendugaan parameter dengan sampel kecil ini merupakan sampel yang N-nya kurang dari 30. Menurut Sudaryono, ukuran contoh kurang dari 30, dugaan selang bagi rataan populasinya ditentukan dengan sebaran T. Pada pendapat Sugiarto dan Hongyanto, untuk sampel dengan ukuran lebih kecil dari 30, pendekatan distribusi sampling dari statistik dalam mendekati normal menjadi kurang baik dan menjadi lebih buruk lagi dengan semakin berkurangnya ukuran sampel. Untuk grafik sebaran T dapat dilihat seperti ini, dan ditemukan rumus dengan penjabaran seperti ini. Setelah penjabaran, didapat rumus dengan P X bar min T alfa per 2 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus T alfa per 2 dikali S per akar N dalam kurung tutup kurung sama dengan 1 min alfa. Selang kepercayaan 1 min 1 min alfa 100% bagi mu jika to tidak diketahui dan N kurang dari 30 adalah X bar min T alfa per 2 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus T alfa per 2 S dikali S per akar N dengan keterangan sebagai berikut. Untuk contoh soal pendugaan parameter dengan sampel kecil, yang pertama itu ada suatu contoh acak berukuran 20 dipilih dari suatu populasi. Setelah statistik contoh dihitung, diperoleh rata-rata 200 dengan simpangan bakunya 60. Tentukan kepercayaan 98% bagi rataan populasi. Nah, yang diketahui dalam soal ini yaitu X bar-nya sama dengan 200, simpangan bakunya taunya itu sama dengan 60 dan N-nya itu 20, jadi kurang dari 30. Dan diminta kepercayaan 98% ya, dengan nilai alfa yaitu 0,02. Jadi nilai tabel T-nya yaitu 2,539. Selang kepercayaan 98% bagi mu yaitu dimasukkan dengan rumus yang tadi diketahui, yaitu nilainya 200 min 2,539 dikali 60 per akar 20 kurang dari mu kurang dari 200 plus 2 kali 593 dikali 60 per 20, dan hasilnya yaitu 165,9358 kurang dari mu kurang dari 234,0642. Pendugaan parameter mu dengan tidak diketahui dan populasi tak terbatas.
Interval kepercayaan untuk pendugaan parameter mu dengan sampel kecil n kurang dari 30 yang diambil dari suatu populasi di mana variasi sigma 2 dari populasi itu tidak diketahui. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh soal. Survei dilakukan terhadap 20 RT di suatu kota untuk menduga besarnya rata-rata biaya pendidikan dalam juta rupiah tahun per RT. Datanya diperoleh sebagai berikut. Yang A, dugalah rata-rata biaya pendidikan per RT per tahunnya. Yang B, buatlah selang kepercayaan 95%, asumsikan biaya pendidikan mengikuti sebaran normal. Penyelesaian, pendugaan rata-rata biaya pendidikan mu sama dengan X sama dengan 6,44. Penyelesaian yang B, selang kepercayaan 95%. Sx sama dengan S dibagi akar N sama dengan 3,275422 dibagi akar 20 sama dengan 0,732407. T 0,05 dibagi 2 dB sama dengan 19 sama dengan 2,093. 6,44 dikurang 2,93 X 0,732 kurang dari mu kurang dari 6,44 ditambah 2,03 X 0732 4,90 kurang dari mu kurang dari 7,970. Pendugaan parameter di mana dan tidak diketahui untuk sigma kuadrat 1 min sigma 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Interval dengan pernyataan probabilitas koefisien keyakinan 1 min dinyatakan sebagai berikut. P x min 1 min x min 2 min T 0,025 dB. SP lebih kecil x min 1 min x min 2 plus T 0,025 dB. SP sama dengan 0,95, di mana SP nilai duga SD gabungan apabila SD1 sama dengan SD2 menggunakan rumus SP, sama dengan apabila SD1 tidak sama dengan SD2. Akar sigma X1 kuadrat min sigma X1 kuadrat plus sigma X2 kuadrat min sigma X2 kuadrat per N1 min 1 plus N2 min 1. Diketahui T ini mempunyai derajat bebas dB N min 2. Untuk kesimpulan pada laboratorium ke-6 ini adalah pada dasarnya ilmu statistika memerlukan materi pendugaan parameter dengan sampel besar maupun sampel kecil dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kita dalam menentukan hasil dalam penelitian. Dengan adanya materi tersebut, kita terbantu dalam penelitian untuk data yang dengan jumlah yang banyak maupun dengan jumlah yang sedikit. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.